Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Kita ketemu lagi dalam Salam Sehat Kepri Sehat di Room Kital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Dalam Salam Sehat Kepri Sehat kita akan membahas berbagai macam informasi terkait dunia kesehatan dan tentu saja dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya tidak sendiri tentu saja. Nurul saat ini ditemani oleh seorang dokter juga. Saya Dr. Yowi. Kita jumpa lagi Mbak Nurul hari ini. Iya, dan kita sudah bersama seorang narasumber ya. Dr. Yowi, ada siapa nih bersama kita? Mohon izin, untuk hari ini kita ada narasumber spesial yaitu Kolonel Laut Kesehatan Dr. Redemptus Yudadi, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Apa kabar dokter hari ini? Selamat pagi dokter, pagi Mbak. Baik. Nah, kita sudah bersama dengan Dr. Yudadi ya, Dr. Yowi, dan akan membahas terkait dengan bedah digestif. Nah, mungkin sebelum lebih jauh lagi kita membahas terkait dengan bedah digestif ini, saya mewakili masyarakat umum nih, pengen tahu dulu dong Dr. Yudadi, apa sih yang dimaksud dengan bedah digestif ini sesungguhnya? Terima kasih Mbak. Jadi untuk bedah digestif ini adalah cabang dari bedah umum. Jadi memperdalam di bidang pelayanan atau operasi berkaitan dengan sistem pencernaan, liver maupun pankreas, ya, saluran empedu. Nah, itulah tugas dan perannya dokter bedah digestif. Itu. Ya. Kalau untuk kasusnya dokter ya, biasanya paling banyak itu apa dok yang ditangani oleh bedah digestif dokter? Ya dok, untuk bedah digestif bisa melayani untuk kasus yang sering dilayani adalah problem yang ada di saluran empedu, di kantong empedu maupun saluran empedu. Ya, umumnya batu, bisa juga tumor. Ya. Kemudian ada juga problem tentang liver. Liver itu yang berkaitan dengan bedah digestif itu ada tumor liver. Ya. Kemudian pankreas. Pankreas tentunya juga sekitar dengan tumor pankreas. Kemudian untuk saluran cernanya, mulai dari atas, dari saluran cerna atas itu adalah kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung, duodenum, usus halus, usus besar, sampai rektum, sampai anus. Nah, itu yang bisa kami layani untuk pasien-pasien yang ada di Indonesia maupun di Kepri sini. Berarti bedah digestif itu kasus yang di saluran pencernaan ya dokter, baik mulai dari saluran pencernaan atas sampai paling bawah. Kalau untuk kasusnya sendiri dokter kan pasti banyak pengalaman selain di Kepulauan Riau maupun di Kepulauan Riau. Apakah ada perbedaan? Mungkin di Kepulauan Riau banyak kasusnya, lebih banyak kasus ini. Mungkin di daerah Jawa lebih banyak kasus ini. Atau bahkan mungkin sama aja dok, di luar Jawa maupun di dalam Jawa. Ya, kalau dari data yang kunjungan yang kami amati hampir sama. Ya, hampir sama. Apakah kami waktu di Jawa, di Jakarta maupun di Surabaya, dan yang ketiga kami berdinas di Angkatan Laut untuk penugasan sebagai bedah digestif, bergabung dengan warga Kepri, itu saya amati hampir mirip, ya. Hampir mirip. Yang kami temukan sering itu adalah batu empedu. Batu empedu itu bisa di kantongnya empedu maupun di saluran empedu. Itu yang sering temukan, dan itu banyak diderita oleh warga kita yang di Kepri maupun di Jawa sama. Yang kedua, temuan yang kedua ini adalah kasus-kasus untuk di saluran cerna, ya, itu kanker usus besar, kanker rektum, itu sering kita temukan. Yang tidak kalah banyak itu adalah problem di daerah anus, ambeien, fistul perianal, abses yang ada di sekitar anus, itu sering kita amati, sering berkunjung ke bedah, terutama itu bidangnya bedah umum atau bedah digestif. Jadi itu yang ditemukan. Untuk kasus yang agak jarang itu adalah problem di saluran cerna atas, itu agak jarang. Di Jawa maupun di Kepri agak jarang. Itu problem-problem tumor yang esofagus, tumor gaster itu agak jarang. Agak jarang sih. Ini penderitanya kalau tidak segera dioperasi, apakah akan berdampak sangat buruk dok untuk kesehatannya? Kalau untuk berkaitan dengan tumor, tentunya itu juga berkaitan dengan waktu, time, tidak boleh terlambat. Jadi
kita mengajar jangan sampai stadiumnya lebih lanjut. Kalau untuk yang keganasan itu seawal mungkin, kalau diupayakan ditemukan seawal mungkin, sedini mungkin. Ini stadium-stadium awal, jadi nanti pengelolaannya jauh lebih optimal, lebih baik dibanding kalau ditemukan dalam posisi lanjut. Ya, kondisi lanjut ditemukan. Nah, kalau bagaimana cara menemukan kasus-kasus yang keganasan di saluran cerna? Tentunya perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang baik dan lengkap. Yang di tempat kita ada, di RSL ada. Oke, berarti bisa diperiksa lebih lanjut ya di RSL tuh, bisa lebih mendalam lagi gitu ya dokter, untuk mencari tahu ini masalahnya apa gitu ya. Oke, baik. Ini kalau untuk sakitnya dok ya, tadi yang peringkat pertama batu empedu dok ya. Bisa dokter jelaskan lebih dalam lagi dok, batu empedu itu apa, kemudian penyebabnya apa gitu dokter. Baik, untuk batu empedu ini kasus yang sering kita jumpai di masyarakat Indonesia, baik di waktu kami di Jawa maupun di Kepri itu juga ada. Jadi penyakit di mana terbentuknya batu di kantong empedu maupun di saluran empedu. Batu ini mempunyai gambaran. Biasanya kalau pasien mengalami sakit ini, keluhannya yang paling sering nyeri bagian kanan atas, nyeri perut bagian kanan atas, menjalar ke samping, tembus ke punggung belakang, betul, atau di ujungnya skapula ini atau tulang belikat nih, tembus itu. Ya, itu khasnya batu di kantong empedu. Kalau yang gejala ringan tuh seperti sakit mah, jadi orang mengira kembang-kembung, rasa nggak nyaman di ulu hati, dikasih obat mah tidak baik-baik. Ya, setelah dokternya ada yang memeriksa untuk pemeriksaan USG abdomen, ternyata ditemukan ada batu di kantong empedu. Itu yang sering kita temukan, pasien-pasien yang awalnya dikira sakit lambung, ternyata itu sakit di kantong empedu. Baik, nah seperti kita break sejenak nih Dr. Yowi, bersama Dr. Yudadi kita akan lanjut lagi. Tadi terkait kita sudah masuk ya dalam pembahasan penyakit batu empedu ya. Tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Dr. Yudadi ciri-cirinya sakitnya udah terkena batu empedu itu seperti apa begitu ya dok ya. Dan akan kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Salam Sehat Kopri Sehat. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Masih bersama kami pemirsa di Salam Sehat Kepri Sehat ya Dr. Yowi. Tadi kita udah tahu ya ciri-ciri Dari seorang menderita batu empedu. Batu empedu yang kebanyakan dikira sakit mah. Jadi ini kayaknya mesti hati-hati sekali ya dokter ya. Jangan sampai salah mengira dan terlambat ditangani begitu ya. Tadi kan dari hasil USG dokter ya, berarti kalau misalkan kayak gini ya Mbak Nurul ya, biasa kita anak muda sering pasti ini cuman mah. Iya, sakit biasa gitu. Iya, sakit biasa. Itu kapan kita harus cepat ke dokter untuk di USG dok? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau nyerinya yang khas ya di kanan atas, kemudian menjalar ke samping sampai tembus, ya itu tentunya lebih waspada. Dan untuk mendeteksi adanya kelainan di batu empedu, pemeriksaan yang sederhana dengan radiologi yang tidak tanpa radiasi dan harga juga terjangkau, ditanggung BPJS, ya, itu USG abdomen ya. Atau sakit mah yang tidak kunjung baik. Untuk sakit mah yang tidak kunjung baik, minum obat bertahun-tahun kok sakit-sakit itu, ya itu tentunya yang ada dua yang harus diperiksa lebih lanjut. Itu ada problem di liver maupun di saluran empedu, ya bisa dengan data pendukung USG abdomen. Kemudian untuk lambungnya sendiri,
adakah tukak di lambung, itu pakai endoskopi. Ya, dua alat itu atau dua tools itu digunakan untuk memisah itu, apa itu problem di lambung atau itu problem di saluran empedu. Nah, itu bisa memisah. Jadi pemirsa bisa kira-kira ada dua hal yang membuat oh ini problemnya di lambung atau ini problemnya di liver atau saluran empedu. Itu dua alat itu bisa ada di Kepri ada. Jadi untuk endoskopi saluran cerna atas, lambungnya ada masalah enggak? Oh ternyata lambungnya baik-baik saja. USG-nya yang menunjukkan data. Oh ada batu di kantong empedu atau ada problem di liver. Karena sakitnya juga hampir mirip-mirip. Ini sesungguhnya penyebabnya apa, Dok? Bisa sakit batu empedu ini? Baik, Mbak. Jadi untuk penyebabnya sebenarnya ini batu itu kalau kita kembali lagi, batu di empedu ini ada 3 jenis, ya. Batu kolesterol, batu pigmen, dan batu campuran ya, batu campuran. Nah, untuk batu kolesterol ini penyebabnya bisa karena faktor makanan, Mbak. Jadi banyak kandungan kolesterolnya. Ya. Mungkin kalau di Kepri apa ya? Udang, cumi-cumi, gonggong mungkin ya. Itu kegemaran semua orang, Dok. Ya, sama. Saya juga gemar dengan makanan itu. Terus dari faktor pasien sendiri punya sakit kencing manis atau diabetes mellitus. Itu juga menjadi penyebab mudah terbentuknya batu di saluran empedu atau di kantong empedu. Kemudian pada wanita tertentu maksud kami itu dari usia lebih dari 40 tahun, obesitas, memakai KB yang hormonal. Mengapa harus saya sampaikan itu? Karena ini kaitannya dengan hormon itu juga mempengaruhi metabolisme dari kolesterol. Termasuk kencing manis. Kencing manis juga akan mempunyai dampak tentang regulasi dari atau metabolisme kolesterol. Jadi ketika pasien menderita diabetes mellitus atau kencing manis itu mempunyai dampak, ya. Dampaknya itu ke metabolisme lemak, ya. Apa akibatnya untuk sistem saluran empedu dan kantong ini? Nah, ketika ada sakit kencing manis, itu kantong empedu ini fungsinya kurang begitu bagus atau motilitasnya dari kantong empedunya itu terganggu. Karena kita tahu bahwa kantong empedu itu harus punya yang baik, dia bisa memeras dengan bagus untuk mengeluarkan atau mendorong empedu masuk ke usus 12 jari. Nah, ketika pada pasien kencing manis itu motilitasnya jelek, jadi tidak mau dengan bagus. Pompa nggak bagus ya. Yang kedua dari sel hepatosit atau sel hati itu juga mempunyai dampak membuat sekresi kolesterol itu masuk ke saluran empedu itu juga meningkat. Akibatnya mudah terbentuk batu. Itu yang kondisi-kondisi itu yang membuat masyarakat yang mempunyai kencing manis, terus kemudian menggunakan hormonal, KB, kemudian obesitas, kemudian asupan nutrisinya banyak kolesterol, mempunyai risiko lebih tinggi terbentuknya batu. Begitu. Oke, ini mengajarkan untuk harus lebih sehat. Ya, itu yang batu kolesterol. Betul, itu yang batu kolesterol. Untuk yang batu pigmen itu problemnya lebih ke arah faktor risikonya atau penyebab itu infeksi di saluran empedunya atau ada kelainan anatomi, ada sumbatan di saluran empedu. Jadi Mbak Nurul, ini kalau dari penjelasan dokter ya, faktor risikonya lebih banyak kena ke kita yang perempuan. Benar banget. Bahkan dari yang usia muda dok ya, kalau gaya hidup nggak sehat, pola hidup nggak sehat, ada kecenderungan kena batu empedu. Untuk wanita juga. Kemudian kalau sudah terkena dok, batu empedu ini, apakah ada pengobatannya dok? Mungkin harus minum obat atau ada tindakan operasi selanjutnya? Oke, baik dokter. Ketika sudah diketahui kita punya batu di kantong empedu, apa yang harus kita lakukan? Apakah selalu operasi? Ya, tidak selalu dioperasi. Jadi pilihannya ada yang dengan pengobatan maupun dengan operasi. Untuk pengobatan memang itu dipilih untuk jenis yang batu kolesterol dengan ukuran yang tentunya lebih kecil,
kemudian mengkoreksi faktor risikonya tadi. Kalau kencing manisnya ya diatasi kencing manisnya. Nah, problemnya kalau minum obat yang untuk meluruhkan batu di kantong empedu itu butuh waktu, ya, bukan hitungan hari, bukan minggu. Jadi yang saya ketahui itu berbulan-bulan. Jadi memang minum obat itu berbulan-bulan. Baru nanti setelah sekitar 8 bulan atau 1 tahun, baru batu itu bisa hilang. Tapi itu yang jenis yang kolesterol, batu kolesterol, bisa diatasi dengan obat. Memang yang 80% itu biasanya tanpa operasi. Hanya 20%, sekitar 20% lah itu yang terpaksa butuh operasi. Lalu kapan harus dioperasi? Ya nanti namanya indikasi operasi. Kita terangkan indikasi operasi itu apa. Oke, baik, berarti penanganannya tidak Tidak selalu semerta operasi. langsung dioperasi begitu, nggak harus ada pengobatannya, minum obat dulu begitu ya dokter ya. Yang jenis Dok, kolesterol. setelah minum obat, kalau yang sepanjang kasus dokter kan bisa 8 bulan atau setahun. Setelah itu nanti apakah ada evaluasi lanjut gitu dok, di USG Oke. lagi? Oke dokter, akan dokter jawab nih setelah jeda nih dokter Yowi ya. Terkait pertanyaan dokter Yowi nanti akan dilanjutkan setelah jeda. Pemirsa, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Nurul Bait Saputri dan Dan saya Dr. Yowi. di Salam Sehat Kepri Sehat. Nah tadi sebelum jeda tadi Dokter Yowi Iya. ada memberikan pertanyaan ke Dokter Yudiadi. Tadi masih terkait Pengobatan. sekitar pengobatan ya. Apa tadi Iya. dokter boleh? Jadi dok, tadi kan dari sudah penjelasan dokter, pengobatan ini kan memang kita harus sabar ya dok, intinya ya 8 bulan sampai setahun bahkan bisa. Itu nanti setelah pengobatan itu ada evaluasi lagi dok? Seperti kayak awal mau deteksi. Betul, ada evaluasi ulangnya. Jadi kita semua prosedur yang dilakukan oleh bedah digestif untuk diagnosis awalnya pasti menggunakan minimal USG atau MRI atau MRCP, ya, atau endoskopi. Yang setelah mengerjakan tindakan prosedurnya, rentang waktu ke depan akan dievaluasi lagi. Kita evaluasinya minimal pakai USG abdomen, ya. Kadang-kadang perlu MRCP kalau mencurigai ada sesuatu yang bermasalah di saluran empedunya. Dan alat itu ada di RSAL, jadi MRCP ada, USG juga ada. Jadi bisa mendeteksi adanya kelainan problem-problem di saluran empedu, meskipun sudah pernah ditangani. Baik nggak ada keluhan maupun ada keluhan, tentunya kita akan membuat evaluasi ulang. Terutama ada keluhan, itu pasti kita kerjakan, kalaupun tidak, tetap kita kerjakan minimal dengan USG abdomen untuk mengetahui ada terulang kembalinya batu atau tidak. Kalau batu di kantong empedu agak jarang ya, agak jarang kambuh. Kalau begitu kantong sudah diambil, itu batu jarang muncul lagi. Berarti dievaluasi ulang, dilihat lagi ya dok ya, rata-rata bahkan banyak berhasil. Tapi ada beberapa kasus yang gagal pengobatan kemudian dioperasi dok, sehingga tadi seperti dokter bilang ada beberapa pasien harus indikasi operasi seperti itu, atau ada kasus yang lainnya. Terpaksa ketika ada pasien dengan batu empedu tapi mempunyai komplikasi yang cukup bermakna, biasanya kita butuh operasi. Hanya kita kembali ke komplikasinya dari batu empedu tadi, kan ada dua, membuat
radang atau inflamasi dan membuat sumbatan di saluran empedu. Nah, ketika ada radang, nah itu kita mempunyai indikasi operasi. Jadi pasiennya sudah radang. Dan kalau sudah radang, kantong empedu sudah radang, itu fungsinya kantong empedu sudah jelek. Jadi pasien seakan-akan nggak punya kantong karena kantongnya sudah kaku, tebel, kaku, kadang-kadang mengkeret, jadi yang ngembang. Jadi fungsi menampung, memompa itu tidak ada. Dan itu membuat radang dan sakit yang terus-menerus. Itu pilihannya, indikasinya ada operasi. Operasi untuk mengangkat kantong empedu. Jadi kalau misalnya ada kantong empedunya berarti pasien tersebut sudah nggak punya lagi dong ya dok? Kantong. Ya ini benar, kalau yang ditanyakan ini selalu ditanyakan, dokter kalau kantong empedunya sudah diambil, sudah diangkat, saya punya empedu enggak? Nah, empedu itu cairan, itu yang dihasilkan oleh sel hati, liver, dan semua orang hidup harus punya empedu. Empedu itu adalah zat yang kita butuhkan untuk mencerna makanan kita. Ya, proses pencernaan itu terbantu oleh adanya empedu. Empedu yang menghasilkan liver. Kemudian dialirkan ke saluran empedu, terus sebagian mampir ke kantong empedu. Ya, posisi kantong empedu sebagai penampung sementara sama memekatkan empedu itu sendiri. Begitu ada makanan masuk, kantong empedu akan memompa set gitu untuk mendorong supaya empedu masuk ke usus 12 jari. Makanan yang berlemak seperti kita makan gonggong, makan seafood, nah itu terdukung oleh adanya empedu. Dia dicerna lebih bagus gitu. Jadi ketika kantong itu diambil, pasien masih punya empedu, hanya memang tidak punya penampung, Tidak punya kantong. Ya. penampungannya. Tapi mengapa diambil pun tidak apa-apa juga, karena ketika sudah ada batu di situ, fungsi kantong empedu sudah jelek. Seakan-akan pasien itu ada kantong tapi nggak ada gunanya, sudah kaku, nggak mau ngembang, contracted istilahnya, contracted ya. Itu antara diambil dan tidak diambil pun ya 11-12 hampir sama. Jadi pasien juga Malah nggak diambil, iya. nah, betul. Jadi Timbul kalau radang tadi itu. timbul radang, ya. Kalau yang bermaksud buruk, radangnya dibiarkan, itu kantong empedu juga bisa bernanah gitu, kemudian lama-lama tipis, pecah. Nah, pasiennya bisa gawat kalau sudah mengalami yang seperti itu. Berarti tidak masalah ya seseorang itu walaupun kantong empedunya udah tidak ada lagi begitu dok, proses pencernaannya tetap tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah, bisa. Berarti dapat jawaban nih Mbak Nurul. Biasanya banyak dok yang sudah punya kantong empedu, rata-rata takut operasi, yaitu pertanyaannya, nanti saya nggak punya kantong empedu lagi, efek sampingnya apa, saya nggak takut. sempurna lagi ya pencernaannya. Dan jawabannya tidak apa-apa, karena tidak mengganggu pencernaan juga. Tidak mengganggu pencernaan, masih punya empedu, Masih punya. hanya nggak punya penampung, nggak punya Aja kantong. udah nggak ada lagi. Ya, penampung nggak punya. Oke. Ya. Tapi kalau dari teknik operasi dok untuk kantong empedu sendiri, apakah ada berbagai macam teknik operasi? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok untuk mengkasih gambaran ke masyarakat. Baik, untuk operasi batu kantong empedu itu secara umum ada 2 teknik. Ya, teknik biasa atau terbuka dan teknik laparoskopik. Dan itu dikembangkan di Indonesia. Ya, cukup maju untuk Indonesia untuk menangani problem di kantong empedu maupun di saluran empedu. Untuk operasi yang terbuka, operasi biasa, ya tentunya kita mengakses struktur itu melalui insisi atau membuka dinding perut bagian depan supaya kita bisa menemukan struktur kantong empedu dan saluran empedu. Dan itu kita atasi dengan teknik pembedahan yang sudah standar untuk mengangkat. Untuk laparoskopik itu menggunakan alat bantu. Ada skopnya, ada kamera, ya, sehingga irisannya kecil. Irisannya itu setengah senti atau 1 senti. 3 titik atau 4 titik. Jadi kita bekerja dengan alat bantu. Kita melihat kamera, jadi seperti video gitu, kita lihat strukturnya, menemukan struktur, nah strukturnya kita angkat atau kita potong menggunakan alat itu. Jadi tangan kita tidak masuk ke dalam rongga perutnya pasien pakai alat itu. Dan itu yang sedang berkembang di Indonesia. Semua rumah sakit saya lihat semua melengkapi kemampuannya itu untuk namanya minimal invasif. Jadi kita juga negara yang dikatakan maju ketika pelayanan bedahnya itu menggunakan teknik-teknik yang terbaru, minimal invasif. Nah, itu Indonesia menuju ke sana. Dan saya lihat di Kepri sudah ada,
Kalau di rumah sakit kita alat itu untuk beberapa tindakan urologi sudah pakai endourologi atau pakai minimal invasif. Ya. Berarti kedepannya bisa penanganan segala penyakit bisa digunakan dengan teknik bedah seperti itu? Betul. Nanti untuk bedah ini, terutama bedah digestif, menggunakan alat minimal invasif itu. Laparoskopik digunakan untuk berbagai tindakan dan tidak hanya di saluran empedu atau kantong empedu saja, tapi untuk usus, untuk memotong usus, untuk nyambung usus itu juga menggunakan laparoskopik bisa. Hernia dengan laparoskopik juga bisa. Jadi nanti proses penyembuhannya akan lebih cepat berarti dok, karena luka robekannya kan juga lebih kecil ya dok. Nah, lukanya lebih kecil, luka operasinya kecil, biasanya nyerinya lebih minimal, terus lama rawat inapnya lebih pendek karena kan lukanya kecil. Gitu. Dan itu ditanggung BPJS. Itu yang Ditanggung penting. BPJS. RSAL, RSU, saya kira semua ini negara itu bagus, ada jaminan kesehatan nasional, semua tercover oleh asuransi, saya kira itu menolong masyarakat. Jadi tidak usah bayar, cukup iuran yang sederhana saja yang terjangkau, tapi dapat pelayanan yang sekelas rumah sakit swasta. Pertanyaan terakhir ya dokter ini ya. Ini sebagai penutup dari dokter, mungkin ada pesan dok, karena kasus batu empedu kan termasuk tinggi dok nomor 1. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan, pencegahan, atau ada saran dari dokter bagaimana dok untuk mencegah batu empedu ini? Baik, terima kasih. Pemirsa TV Kepri yang kami hormati, saya sampaikan untuk bagaimana cara mencegah kita tidak terkena batu empedu dan berbagai dampaknya. Ya, yang bisa kita lakukan adalah tentunya kita untuk pemilihan asupan nutrisi, ya tentunya yang seimbang. Jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak kolesterol. Itu dari faktor makanan. Ya, bagaimana bisa memilih nutrisi yang seimbang ya? Kalau bisa belajar di berbagai sumber-sumber ya. Kemudian yang kedua, yang tadi kami sampaikan di depan, hindari menderita kencing manis. Ya. Kencing manis itu jadi ibunya semua penyakit, termasuk batu empedu. Jadi hindari kencing manis. Bagaimana menghindari kencing manis? Ya, Bapak Ibu sekalian tahu, yaitu kembali ke nutrisi, berat badan yang ideal, ya, olahraga yang baik, ya, supaya BMI kita itu ideal. Kemudian ya saya kira itu yang bisa kita anjurkan ke pemirsa supaya kita semua yang di wilayah Kepri semua sehat. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Dr. Yudedi sudah berbagi bersama kita ya Dr. Yowi ya. Sangat informatif ya Mbak Nurul ya. Terkait bedah digestif ini dan mengingatkan kita kembali untuk hidup lebih sehat lagi. Oke, baik. Dr. Yowi, sepertinya sampai di sini saja di kebersamaan kita pemirsa TV Kepri dalam Salam Sehat Kepri Sehat edisi kali ini. Jangan lupa ikuti Salam Sehat Kepri Sehat edisi selanjutnya hanya di TV Kepri. Baik, saya Nurul Baiti Saputri Dan saya Dr. Yowi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Kepri Sehat. Sehat.